Azan yang dikumandangkan lebih dari satu orang adalah salah satu cara Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan ajaran agama Islam di kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Mbah Joko Channel Jalan-Jalan. Halo Nyarkubers dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mbah Joko Channel Jalan-Jalan. Kalau sebelumnya Mbah Joko Channel ke Surabaya, Jawa Timur, yaitu ke makamnya Sunan Ampel, kali ini Mbah Joko Channel meluncur ke barat, yaitu makamnya Syekh Syarif Hidayatullah, atau kita sering menyebutnya dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and share. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo yang disebut membawa peradaban Islam di Cirebon mencapai masa kejayaan. Hal ini karena selain menjadi seorang ulama, Sunan Gunung Jati juga merupakan Sultan Cirebon yang bertahta di tahun 1479 sampai 1568. Sebelumnya Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana pada 1447 sampai 1479 yang merintis pemerintahan berdasarkan asas Islam. Kemudian pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, tak hanya Islam, namun bidang politik, keagamaan, dan perdagangan di Cirebon juga maju sangat pesat. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli, yaitu Syarif Hidayatullah, yang lahir pada tahun 1448. Orang tua Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah atau Syarif Abdullah dengan ibunya bernama Rara Santang, yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudaim. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kemudian kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diketahui memiliki beberapa istri, yaitu Nyimas Babadan, yaitu putri Ki Gede Babatan, Nyimas Pakungwati, yaitu putri Pangeran Cakrabuana, Nyimas Kawunganten, yaitu putri Sang Surasowan, Ratu Pakungwati, yaitu anak Pangeran Walangsungsang, Nyimas Rarajati, Syarif Baghdad, yaitu putri Ki Gede Jati, dan Ong Tin, yaitu putri Cina yang berganti nama menjadi Rara Sumanding. Pernikahan-pernikahan tersebut memberikan keturunan, yaitu putri dan putra Sunan Gunung Jati dari beberapa istrinya. Dari pernikahan dengan Nyimas Pakungwati, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Ratu Ayu atau istri Fatahillah dan Pangeran Pesarean Dipati Muhammad Arifin. Sementara dari pernikahan dengan Nyimas Kaunganten, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin atau Sultan Banten pertama. Kemudian dari pernikahannya dengan Nyimas Rarajati, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Istri Sunan Gunung Jati yang bernama Ong Tin Nio, yang merupakan putri Kaisar Cina di zaman dinasti Ming. Setelah menikah, Ong Tin membantu Sunan Gunung Jati melakukan syiar Islam. Kisah cinta Sunan Gunung Jati dan putri Ong Tin Nio bermula saat keduanya bertemu di istana Kaisar Cina. Saat itu Syarif Hidayatullah berkunjung ke Cina atas undangan kaisar dari dinasti Ming yang berkuasa saat itu. Kunjungan itu berlangsung pada sekitar tahun 1471. Dikisahkan Syarif Hidayatullah mendapat kesempatan bertemu dengan Kaisar Honggi yang merupakan putra mahkota Kaisar Yongle. Nah, saat mengikuti acara di istana itulah
Syarif Hidayatullah bertemu dengan Putri Ong Tin. Pertemuan ini membekas dan tumbuh benih cinta dalam diri keduanya. Namun sang kaisar saat itu tidak menyetujuinya. Hingga akhirnya Syarif Hidayatullah pulang ke Cirebon. Beberapa waktu kemudian, sang putri yang diliputi perasaan cinta menyusul Syarif Hidayatullah ke tanah Jawa. Putri Ong Tin tiba di pelabuhan Cirebon setelah menempuh perjalanan laut dari kerajaan Cina. Rombongan Putri Ong Tin sebelumnya sempat mampir di Palembang dan Indramayu. Saat itu dikisahkan, sang putri beserta pengawal dan pelayannya membawa berbagai barang berharga, mulai dari piring panjang, keramik, tembikar, guci, pakaian sutra hingga perhiasan dari emas. Selanjutnya Maulana Syarif Hidayatullah yang sudah menjadi Sunan Gunung Jati menikahi Putri Tan Hong Tin Nio pada sekitar tahun 1481. Putri Tan Hong Tin Nio setelah menikah menjadi mu'alaf atau pindah agama Islam dan mendapat gelar Rara Sumanding. Bisa dilihat di setiap dinding sekitar makam, banyak peninggalan dari Putri Ong Tin berupa piring, tembikar, dan keramik. Ada juga kisah unik di kota Cirebon, beberapa masjid mengumandangkan azan lebih dari satu orang. Masjid Agung Ciptarasa yang terletak di alun-alun Keraton Kasepuhan ini merupakan salah satu masjid yang ada di Cirebon dengan ritual azan yang terkenal dengan sebutan azan pitu. Dalam versi legenda, 7 muazin Masjid Agung tersebut memaknai peristiwa menjangan wulung atau seseorang yang tidak menginginkan Islam berkembang di Cirebon. Saat itu, ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat di masjid tersebut dan kemudian meninggal dunia. Konon menjangan wulung ini memiliki kemampuan yang bisa mengeluarkan racun. Oleh karena itulah, para wali mengadakan musyawarah dan kemudian mendapat petunjuk untuk melaksanakan azan dengan 7 orang sebagai bentuk usaha untuk mengalahkan menjangan wulung. Dalam versi lain, Masjid Ciptarasa adalah masjid negara yang dulu tidak ada pengeras suara dan masjidnya tidak dibangun menara. Alasan dilaksanakannya azan dengan 7 orang supaya menjadi lebih keras dan lebih indah dengan intonasi suara yang berbeda. Kemudian masjid yang terletak di samping makam Sunan Gunung Jati ini bernama Masjid Dok Pesambangan Ing Ratu dan mempunyai tradisi azan yang dikumandangkan oleh 4 orang. Makna dari azan 4 muazin ini yakni sebagai simbol 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sementara itu, untuk pintu akses masuk ke makam Sunan Gunung Jati sendiri, tidak semua orang dapat masuk. Hanya di waktu tertentu saja, pintu menuju makam Sunan Gunung Jati dibuka. Para peziarah hanya dipersilahkan berdoa di depan pintu pasujudan. Selanjutnya, waktu saat pintu makam Sunan Gunung Jati dibuka lagi, yaitu hari Jumat setelah sholat Jumat. Dibukanya pintu makam Sunan Gunung Jati pada hari Jumat adalah untuk penyekaran di makam Sunan Gunung Jati. Itu pun yang masuk hanya juru kuncinya saja. Selain hari Jumat, waktu lain dibukanya pintu makam Sunan Gunung Jati adalah ketika ada suatu desa yang ingin melaksanakan kunjungan, lalu para kepala desanya ingin berziarah dengan Ki Gede, pendiri desa yang dimakamkan di kompleks Sunan Gunung Jati. Pintu makam Sunan Gunung Jati juga dibuka pada saat perayaan Hari Besar Islam, seperti ketika Grebek Syawal dan Grebek Agung. Kalau Grebek Syawal pada saat 7 hari setelah Idul Fitri, sedangkan Grebek Agung dilaksanakan setelah Idul Adha atau pagi hari di hari Idul Adha. Sebagai informasi, pada saat prosesi Grebek Syawal dan Grebek Agung,
Sultan Keraton Kanoman 13, Sultan Raja Muhammad Emiruddin beserta keluarga besar datang ke kompleks makam Sunan Gunung Jati dengan melewati 7 pintu utama yang biasanya ditutup. Namun pada saat Grebek Syawal dan Grebek Agung, pintu tersebut dibuka untuk lewat keluarga Sultan yang ingin berziarah ke makam Sunan Gunung Jati dan keturunannya. Oke Nyarkubers, selagi nunggu prosesi ritual setelah sholat Jumat ini, jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan video-video dari Mbah Joko Channel Jalan-Jalan. Sekian dulu dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk next video, Mbah Joko Channel lanjut ke makam Ki Ageng Anom Besari, Kuncen, Mejayan, Madiun.